Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat karunia serta hidayahnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam rangka melaksanakan tugas akhir kelompok kita dengan tema analisis perencanaan pembangunan Kabupaten Agam tahun 2021. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ridwan Ramadan dengan NIM 2004-2039 selaku moderator pada presentasi kali ini, didampingi oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu Syafirman, yang kedua Syarifah Nadia Alinwan, yang ketiga Dwi Andini Sukmawijaya, dan yang terakhir yaitu Natasha Herlianti. Baiklah, kita langsung saja kepada pembahasan atau presentasi yang pertama yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Saudari Syarifah Nadia Alinwan. Kepada Saudari Syarifah Nadia Alinwan disilakan. Baik, yang pertama, perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang penduduk. Jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Sensus penduduk 2020 telah mencatat jumlah penduduk Kabupaten Agam sebanyak 524.829 jiwa, terdiri dari 246.322 jiwa penduduk laki-laki dan 260.507 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, diperoleh rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,55. Artinya di Kabupaten Agam jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, atau dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94-95 penduduk laki-laki. Apabila dilihat menurut wilayah kecamatan, pada tahun 2021 kepadatan penduduk Kabupaten Agam sebesar 235,86 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang ketenagakerjaan. Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Agam tahun 2021 tercatat sekitar 242.926 orang. Persentase angkatan kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana tahun 2020 sebesar 70,28% dan di tahun 2021 sebesar 66,48%. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja mengalami kenaikan dari 29,71% menjadi 33,51% pada tahun 2021. Kenaikan persentase bukan angkatan kerja di tahun 2021 tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19, di mana di tahun 2021 adanya kecenderungan pekerjaan perempuan yang mengalami pemutusan kerja dan menjadi mengurus rumah tangga. Angkatan kerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 4,61% menjadi 5,06%. Sama halnya dengan jumlah pengangguran terbuka yang naik dari 11.702 orang menjadi 12.287 orang di tahun 2021. Persentase penduduk yang menganggur bervariasi menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang pendidikan. Kualitas pendidikan di Kabupaten Agam pada tahun 2021 sudah tergolong baik. Salah satunya terlihat dari kelengkapan sarana pendidikan yang telah tersedia untuk setiap jenjang. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah. HLS adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan RLS merupakan jumlah tahun belajar pada pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk berusia 25 tahun ke atas. Pada tahun 2021, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Agam rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,97 tahun, setara 2-3 SMP. Sementara itu, berdasarkan perhitungan angka harapan lama sekolah, Kabupaten Agam mencapai 13,88 tahun, yang berarti seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat diploma 2. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syarifah Nadia. Untuk pembacaan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Syafirman. Eh, Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang kesehatan. Derajat kesehatan penduduk merupakan salah
satu indikator utama dalam menghitung indeks pembangunan manusia. Tak hanya pembangunan manusia saja, IPM juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan secara utuh di suatu wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kesehatan penduduk menjadi target dan tujuan strategis di hampir semua wilayah, termasuk Kabupaten Agam. Salah satu indikator yang menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan antara lain peningkatan angka harapan hidup. Pada tahun 2021, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Agam sebesar 72,53 tahun. Artinya, setiap bayi yang dilahirkan hidup akan mempunyai peluang hidup hingga umur 72 sampai 73 tahun. Semakin tingginya angka harapan hidup, berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Pencapaian angka harapan hidup di kabupaten selalu menunjukkan tren meningkat, artinya kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Agam terus membaik. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang pembangunan manusia. Pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. 12 dari tahun 2013 hingga tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Agam terus mengalami penurunan meski tidak begitu signifikan. Namun pada tahun 2021 ini, dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,85%. Sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari 33,31 ribu pada tahun 2020 menjadi 34,26 ribu pada tahun 2021. Penentuan jumlah penduduk miskin ini dihitung dari garis kemiskinan untuk Kabupaten Agam. Garis kemiskinan terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga di masyarakat. Pada tahun 2021, garis kemiskinan Kabupaten Agam adalah 444,71 per kapita per bulan. Sementara tahun 2020 sebesar 424,78 rupiah. Selanjutnya perencanaan pembangunan Kabupaten Agam di bidang pertanian. Yang pertama yaitu tanaman pangan. Pada tahun 2021 terdapat sebesar 27.297 hektar lahan tegal atau kebun, 14.228 hektar lahan ladang rumah, dan 7.479 hektar lahan yang sementara tidak diusahakan di Kabupaten Agam. Yang kedua, sayur-sayuran. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Agam didominasi oleh kol atau kubis, tomat, bawang merah, cabai, terung, dan buncis. Selanjutnya itu buah-buahan. Produksi buah-buahan terbanyak pada tahun 2021 di Kabupaten Agam adalah durian, di mana 558.265 kuintal. Jeruk siam 413.003 kuintal. Pisang 328.828 kuintal, alpukat 118.438 kuintal, dan manggis 106.417 kuintal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Syafirman. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi Andini Sukmawijaya. Kepada Saudari Dwi Andini, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan Kabupaten Agam bidang energi. PLN memasok energi listrik yang cukup tinggi baik untuk golongan bisnis atau usaha, sosial maupun rumah tangga. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah sambungan pelanggan PLN dari semula berjumlah 141.017 sambungan di tahun 2020 menjadi 146.608 dan sambungan pada tahun 2001. Angka tersebut terjadi peningkatan sebesar
3,96% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Air bersih, pengelolaan penyaluran air bersih di Kabupaten Agam dikelola oleh PDAM. Minat penduduk terhadap layanan perusahaan daerah ini dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap air bersih. Penyediaan air bersih oleh PDAM pada tahun 2021 sebesar 4.214.543 meter kubik masih didominasi oleh Kecamatan Lubuk Basung sebesar 9.235 unit, sambungan sebesar 62,73% dari total sambungan. Diikuti oleh Kecamatan Tanjung Raya sebanyak 1.715 sambungan dan Kecamatan Baso sebanyak 893 sambungan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan Kabupaten Agam bidang industri dan konstruksi. Sektor industri merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kabupaten Agam. Andil sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Agam pada tahun 2021 mencapai 9,94%, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,73%. Jumlah industri kecil terbanyak di Kabupaten Agam tahun 2021 ada di Kecamatan Ampe Angke sebanyak 1.362 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.435 jiwa dan terendah ada di Kecamatan Malala sebanyak 59 industri dengan tenaga kerja sebanyak 233 jiwa. Sektor konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus, pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung bukan tempat tinggal, konstruksi bangunan sipil, misalnya jalan, tol, jembatan, dan sejenisnya, konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi, dan instalasi gedung dan bangunan sipil, misalnya instalasi listrik, instalasi gas, air bersih, dan sejenisnya. Selanjutnya, perencanaan pembangunan Kabupaten Agam bidang pariwisata. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Agam terbanyak secatat 509.428 orang. Angka ini terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Agam tercatat sebesar 756.750 orang dan di tahun 2020 sebanyak 664.318 orang. Penurunan kunjungan wisatawan ini merupakan dampak dari kebijakan terkait pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan dan aktivitas sosial berskala besar. Akibatnya, banyak tempat wisata yang ditutup selama pandemi. Seni tradisional adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat di dalam suatu kaum atau suku bangsa tertentu. Di antara kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Agam adalah randai, rebana, salong, indang, tari, debus, dan band rakyat dengan jumlah kelompok kesenian daerah sebanyak 379 kelompok. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi Andini. Untuk presentasi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Natasha Herlianti. Kepada Saudari Natasha, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi materi berikutnya mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten Agam pada bidang transportasi dan komunikasi. Program transportasi dan komunikasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan. Jalan merupakan sarana penunjang transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Agam sendiri pada tahun 2020, tersedia jalan sepanjang 2021,72 km. Dengan jenis jalan terpanjang adalah jalan kabupaten, yaitu sepanjang 1.694,63 km. Selanjutnya adalah jalan provinsi sepanjang 188,53 km, dan sisanya ialah jalan negara sepanjang 138,56 km. Berikut komunikasi. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,87%. Nilai tambah kategori informasi dan komunikasi pada PDRB Kabupaten Agam tahun 2021 tercatat sebesar 1.273,20 miliar rupiah.
Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam, pada tahun 2020 terdapat 195 menara telekomunikasi yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Agam. 52,30% merupakan tower untuk provider Telkomsel dan 21 unit lainnya merupakan tower bersama. Berikutnya yaitu perencanaan pembangunan Kabupaten Agam untuk bidang perbankan. Jumlah bank yang beroperasional di Kabupaten Agam berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 43 kantor bank umum dan sebanyak 1 bank umum berstatus sebagai kantor cabang. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan terus mengalami peningkatan. Jenis simpanan masyarakat Kabupaten Agam pada kantor penghimpunan dana terdapat yaitu berupa tabungan dengan nilai Rp1.095.386 juta. Selanjutnya, simpanan berupa giro sebesar Rp249.856 juta dan simpanan berjangka sebesar Rp225.507 juta. Jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR di Kabupaten Agam pada tahun 2021 tercatat sebanyak Rp599.261 juta dengan jumlah rekening sebanyak 5.230. Terakhir mengenai perencanaan pembangunan Kabupaten Agam bidang perdagangan. Perkembangan kategori perdagangan di Kabupaten Agam dilihat dari PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2021, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Agam sebesar 19,1%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,84%. Di tahun 2021, PDRB atas dasar harga berlaku atau ADHB pada kategori ini sebesar Rp4.058,60 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.838,63 miliar. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di tahun 2021 sebesar 1,93% atau mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi hingga 1,97%. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Herlianti. Dengan berakhirnya presentasi yang diberikan oleh Saudari Natasha Herlianti tadi, maka berakhir sudahlah presentasi kelompok 7 pada malam hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.